Hai Sobat Cakasana, kembali lagi di Warta Cakasana. Berbagi fakta dan cerita kebajikan dengan saya, Naswa Vindi, yang akan memandu pada segmen kali ini. Haru bunga di Taman Sari, tumbuh subur di tanah permai. Mari simak bincang inspirasi dari Bawaslu yang penuh damai. Hari ini saya ditemani oleh Bapak Muhammad Wahyudi, SEM SOS, dari Badan Pengawas Pemilihan Umum, atau yang sering kita dengar nih, Bawaslu. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mbak Vindi. Baik, Bapak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat, Mbak Vindi. Baik, hari ini kita akan membahas topik yang sangat spesial dan tentunya sangat edukatif untuk para pelajar di Indonesia, khususnya di SMA Negeri 1 Paga. Baik, selanjutnya dalam pemilu ini kita mengenal yang namanya Bawaslu. Sebenarnya apa sih Bawaslu itu, Bapak? Ya, Bawaslu itu merupakan singkatan dari Badan Pengawas Pemilu. Badan Pengawas Pemilu ini itu merupakan salah satu penyelenggara pemilu yang ada di Indonesia. Jadi penyelenggara pemilu itu ada 3, ada KPU, ada Bawaslu, dan ada DKPP. Bawaslu ini salah satunya adalah di bidang pengawasan. Bahwa pengawasan seluruh proses penyelenggaraan pemilu itu merupakan tugas dari Bawaslu. Kita ada Bawaslu RI, ada Bawaslu Provinsi, ada Bawaslu Kabupaten Kota. Di jajaran kita yang ad hoc itu ada Panwascam, kemudian ada PKD, pengawas kelurahan desa, ada PTPS, pengawas tempat pemungutan suara. Untuk di kawasan Malang nih, tempatnya Bawaslu itu di mana sih, Pak? Kantor kami ada di Jalan Trunodoyo nomor 10 Kepanjen. Kami ada menggunakan difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Malang untuk menempati ex gedung BKKBN. Sehingga sampai sekarang akhirnya gedung itu yang ditempati oleh Bawaslu Kabupaten Malang. Baik, jadi tugas relevansi dari Bawaslu kepada pelajar yang ada di Indonesia, kepada pelajar yang ada di SMA Negeri 1 Paga itu apa sebenarnya? Ya, bahwa Bawaslu ini kan tugasnya mengawasi. Karena tugas mengawasi proses penyelenggaraan pemilu, itu maka tugas pengawasan itu tidak bisa kita ambil sendiri. Pengawasan kita hanya berapa orang. Tetapi pengawasan itu butuh partisipasi. Partisipasi dari masyarakat seluruh. Kalau saya di Kabupaten Malang, saya membutuhkan partisipasi aktif pengawasan dari warga Kabupaten Malang. Nah, relevansinya apa dengan kawan-kawan pelajar? Bahwa kawan-kawan pelajar ini merupakan segmen dari para pemilih pemula. Yang kalau dikenal dengan generasi Gen Z. Ya, Gitu. baik. Generasi milenial. Generasi yang amat sangat dekat dengan media. Amat sangat dekat dengan gadget itu. Nah, karena itu amat sangat dekat dengan media, maka media ini juga merupakan alat sosialisasi yang paling efektif. Tetapi media ini juga memberikan informasi-informasi yang begitu liarnya dan begitu banyaknya. Nah, kami ini, Bawaslu ini, bisa dilihat di media kami oleh teman-teman Gen Z. Bisa dikenal ya. Bisa dikenal karena pengawasan. Apa itu pengawasan itu? Namanya orang melakukan sesuatu kemudian diawasi. Kan nggak enak diawasi itu. Ya, Namanya aja diawasi. Berarti kan sopo sih sing gelem diawasi itu bahasa cara Malangi seperti itu. Nah, sebenarnya bahwa pengawasan itu milik kita, milik semuanya. Pengawasan itu termasuk kawan-kawan Gen Z. kawan-kawan pelajar seperti kita ini ya tentunya. Betul. Terus strategi yang diberikan kepada pelajar agar mempunyai niat memiliki pemilu yang baik itu seperti apa sih, Pak? Ya, bahwa kami berharap kawan-kawan Gen Z itu tidak hanya melihat hal-hal yang terpaku pada satu media, misalnya hanya bermain HP saja, gadget, atau yang dilihat itu bermacam-macam. Tetapi
ada satu saluran-saluran yang ada di Indonesia ini, instansi ini khususnya adalah saluran-saluran tentang pemilu. Gak main-main pemilu itu. Pemilu memilih para pemimpin. Iya, baik. Nah, kita berusaha untuk mengenalkan kepada kawan-kawan Gen Z itu untuk mengenal para pemimpinnya sejak awal. Sejak mereka di bangku para pemilih pemula. Nah, kalau para pemilih pemula ini mempunyai kepedulian yang tinggi dengan untuk memilih suaranya ini di pemilu, luar biasa. Sangat luar biasa para pemilih pemula ini. Sangat strategis. Yang pola pikirnya itu bisa diarahkan oleh siapa-siapa. Nah, sehingga kami di Bawaslu berharap, kami meminta tolong kepada kawan-kawan Gen Z ini untuk membantu kami. Membantu kami pada proses pengawasan. Bahwa kami tidak bisa sendiri. Kami harus dibantu. Dibantu oleh yang terdekat adalah kawan-kawan Gen Z, kawan-kawan sekolah. Ya, ini yang merupakan kawan-kawan ini bisa tidak hanya melihat saluran-saluran ini, tapi juga pengetahuan apa sih pemilu itu, bagaimana sih proses memilih pemimpin itu, apakah saya punya hak pilih. Nah, bahwa seperti diketahui bahwa kawan-kawan ini sudah berumur 17 tahun atau ketika nanti hari H berumur 17 tahun. Apakah ada kesulitan untuk memilih itu? Oh, tidak. Kawan-kawan KPU sebagai penyelenggara teknis itu memberikan kemudahan. Kemudahan untuk kawan-kawan Gen Z itu memberikan hak konstitusinya di TPS nanti. Itu. Nah, kami di sisi pengawas mendorong bahwa semua kawan-kawan Gen Z untuk menggunakan hak pilihnya nanti di TPS itu. Harus peduli dengan itu. Jadi tugas para pelajar ini sangatlah penting di era pilihan ini. Amat sangat penting. Gitu, Mbak. Untuk menghasilkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas itu seperti apa sih, Pak? Kenapa sasaran kita adalah para pemilih pemula? Yang dalam pemikirannya masih murni. Tidak boleh para pemilih pemula ini diarahkan oleh hal-hal yang negatif dari siapa-siapa karena kepentingannya. Karena dia ingin menjadi pemimpin, itu mengarahkan dengan segala macam cara. Nah, kita berusaha agar teman-teman Gen Z ini memilih sesuai dengan hati nuraninya. Tidak karena dibayar duit, tidak karena diiming-imingi sesuatu, tetapi para pemilih pemula ini bersama dengan kami karena kesadaran untuk memang menggunakan hak pilihnya untuk memilih para pemimpin. Begitu. Betul sekali. Jadi di era pelajar saat ini banyak sekali kecurangan-kecurangan yang ditemui nih, Pak. Bagaimana sih cara menghadapi seperti itu, terutama kami sebagai pelajar? Bagaimana cara memberontak? Bagaimana cara memberantas? Seperti itu bagaimana sih? Ya. Nah, ini hal yang terpenting. Strategi bagaimana sih cara kita menolak? Satu, jangan mau diarahkan oleh siapa-siapa. Gen Z ini suaranya sangat berharga. Jangan pernah ada yang namanya itu negatif campaign. Kampanye negatif. Apa sih kampanye negatif itu? Menjelek-jelekan. Dengan data yang ada dijelek-jelekan, kemudian disebarkan kepada teman-teman para pemilih. Nah, saya berharap dengan segala pengetahuannya yang masih murni, itu teman-teman Gen Z ini memilih, itu kan orang menjelek-jelekan. Tidak perlu itu. Tidak perlu kita pilih. Kita memilih mencoba dengan apa? Visi misinya apa sih? Sesuai dengan keinginan masing-masing teman-teman pemilih. Kemudian ada yang namanya black campaign. Black campaign itu adalah kampanye hitam. Apa sih kampanye hitam itu? Kampanye hitam itu fitnah. Yang tidak ada datanya, tidak ada realnya, tetapi hanya untuk mendiskreditkan salah satu calon, salah satu paslon. Nah, sehingga kawan-kawan Gen Z ini strateginya jangan mau ikut-ikutan untuk menjelek-jelekkan. Jangan mau untuk ikut-ikutan, oh ya karena di sana ini orangnya berintegritas. Oh, tidak seperti itu. Kawan-kawan Gen Z sudah mampu untuk menentukan pilihannya sendiri. Tidak perlu
dibujui, tidak Betul perlu sekali. diatur, tidak perlu punya integritas sendiri bahwa oh ini pilihanku, oh perkara itu nanti, loh yang penting ini pilihanku, tanpa diatur, tanpa ditekan oleh siapa-siapa. Betul sekali. Di era pelajar saat ini memanglah banyak sekali ditemui kecurangan-kecurangan bagi pelajar. Contohnya itu menggunakan uang, menggunakan media sosial. Walaupun media sosial itu sangat berarti untuk kita, tapi itu juga memiliki dampak buruk untuk pemilih-pemilih pemula seperti kita. Jadi, pemilih pemula itu memang butuh sekali ya didampingi dengan Bawaslu, memberikan sosialisasi itu sangatlah penting ya, Pak ya. Ya, bukan mendampingi, tetapi ayo kita sama-sama saling memberikan input, saling memberikan informasi. Loh, kami tidak memandang remeh teman-teman Gen Z ini. Itu bagian strategis dari sebuah keikutsertaan pemilu. Nah, sehingga kawan-kawan Gen Z ini itu menentukan tidak berdasarkan media yang Dilihat saja dilihat ya. saja. Tidak diarahkan oleh itu. Saya yakin teman-teman Gen Z itu orang-orang yang baik. Orang-orang yang cerdas dalam menentukan pilihannya. Bawaslu Kabupaten Malang amat sangat yakin teman-teman sekolah, teman-teman pemilih pemula cerdas dalam menentukan pilihan. Betul sekali. Jadi kita sebagai pelajar harus bijak-bijak nih dalam memilih. Terutama saat ini akan mendatang pilkada ya Pak ya. Betul. Banyak sekali ini sudah muncul kampanye-kampanye dan juga debat-debat. Ya. Bagaimana itu pelajar harus menyikapi seperti apa itu Pak kira-kira? Ya, kita melihat saja apa yang yang tersampaikan di kita. Bahwa paslon juga mempunyai hak dan mempunyai kewajiban untuk dia mengenalkan dirinya sendiri. Ya monggo siapa-siapa bisa mengenalkan dirinya sendiri. Tetapi mengenalkan dan mensosialisasikan kalau yang disebut sekarang berkampanye tidak mengatur, tidak menekan dan tidak mengancam. Sehingga kawan-kawan Gen Z bisa secara jernih menentukan pilihannya. Seharusnya kalau ada tekan kawan-kawan Gen Z kan sudah bisa mengenal. Oh ini ancaman ini. Oh ini nggak benar, ini menjelek-jelekan ini lah. Saya berharap kawan-kawan Gen Z sudah ada kesadaran di situ dengan kita bersosialisasi bersama. Betul sekali. Jadi di kawasan SMA Negeri 1 Paga ini memang sudah banyak sekali pemilih-pemilih pemula yang sudah ikut memiliki jiwa-jiwa integritas yang tinggi nih sepertinya. Ya. Contohnya kemarin saat pemilihan presiden itu sudah banyak sekali yang memilih dan juga sudah banyak sekali nih yang bisa memilih siapa nih pilihannya sendiri. Seperti itu. Tips and trick untuk pemilih pemula itu seperti apa sih Pak sebenarnya? Sederhana, sangat sederhana ketika bahwa kawan-kawan itu yang penting tidak ada tekanan, tidak diatur siapa-siapa. Itu tadi, cerdas dalam menentukan pilihannya. Cerdas. Apa sih itu cerdas? Mampu kok, tidak perlu diarahkan. Oh saya ini teman SMA yang sudah berumur 17 tahun. Nggak perlu kok sampai arahkan saya memilih siapa. Saya sudah punya pilihan saya sendiri berdasarkan visi misinya, berdasarkan programnya. Itu saja, saya sudah cerdas. Saya tidak perlu duitmu, saya tidak perlu tekananmu, tidak perlu ancamanmu. Tapi aku punya pilihan sendiri terkait dengan siapa-siapa pemimpinku. Itu Mbak. Seperti itu ternyata. Jadi kita sebagai Gen Z itu harus pintar-pintar memilih teman-teman. Kita harus memiliki jiwa integritas yang tinggi. Kita harus memiliki tekad yang kuat seperti itu ya Pak. Betul. Cara memberantas seperti predator-predator saat ini itu seperti apa sih Pak sebenarnya? Ya kita melihat bahwa banyaklah namanya orang-orang berusaha untuk menjadi menang. Itu akan menggunakan caranya macam-macam. Bisa menggunakan saudara-saudara kita, bisa menggunakan kampanye-kampanye di media dengan dibolak-balikkan. Tetapi ya itu tadi, cerdas kata kuncinya. Cerdas dalam memilih. Cerdas. Tidak banyak energi, tidak perlu duitnya siapa-siapa,
tidak perlu janji-janji muluk-muluk, tetapi dengan visi misi programnya, kawan-kawan sudah bisa melihat, oh ternyata ini pemimpinku, oh ternyata ini yang harus saya pilih. Tidak perlu ditunjukkan oleh siapa-siapa, tidak perlu diarahkan siapa-siapa. Jadi Gen Z ini terutama harus memiliki tekad yang kuat gitu, Betul. seperti itu. Untuk selanjutnya ini bagaimana sih cara Gen Z itu agar tetap dalam pilihannya? Jadi tidak tergoyah oleh predator manapun, terus kita itu tetap setia dalam pilihannya itu seperti apa sih? Yang pertama adalah teman-teman Gen Z mempunyai niat baik. Bahwa kita itu sejak kecil dididik oleh orang tua kita itu kalau misalnya muslim kita sholat 5 waktu. Kita ngaji. Kita di sekolah itu ada bu kepala sekolah, ada dewan guru yang membimbing kita untuk mana sih yang membedakan baik dan buruk. Oke. Mana sih orang-orang yang memfitnah, mana sih orang-orang yang membuli. Nah, kita tidak butuh bulian, kita tidak butuh fitnahan, tapi kita sudah punya kecakapan untuk, oh ya sini, pilihan Iya, saya ya ini, kita. tidak berubah. Tidak perlu diarahkan, oh harus ada duit ya, nomor nomor piro, wani piro, misalnya. Enggak perlu. Enggak boys kalau untuk orang Malang, enggak boys, enggak asik itu. Aku punya pilihan sendiri. Nah, kawan-kawan Gen Z harus sudah seperti itu. Kalau tugas dari Bawaslu nih Pak, kalau menemui kecurangan-kecurangan, itu seperti apa Nah, tindak tangannya? kita itu ada namanya pelanggaran. Pelanggaran itu terbagi dari 3. Ada pelanggaran etik, ada pelanggaran administratif, ada pelanggaran pidana pemilu. Tapi ada pelanggaran yang tidak masuk di ketiga kategori ini. Apa itu pelanggaran undang-undang lain? Yang itu nanti ujungnya oleh Bawaslu akan direkomendasikan kepada instansi yang berwenang. Tinggi. Bagaimana caranya? Saya tadi sudah mendorong kawan-kawan untuk, oh ternyata proses kampanye ini, lo orang itu menjelek-jelekkan. Aku tahu orang itu menjelek-jelekkan. Lapor kepada siapa? Kami punya jajaran di tingkat kecamatan. Kami punya jajaran di tingkat desa. Kami punya jajaran di tingkat TPS. Yang itu di RT itu. Sudah Salurkan, ya? sudah memulai itu. Salurkan pendapat. Mas, aku tadi Mas, aku tadi melihat pelanggaran kok. Menurutku ya, orang itu kok menjelek-jelekkan orang itu gitu. Dan kawan-kawan yang melaporkan tidak perlu khawatir. Karena dari laporan itu akan menjadi info awal. Info awal tidak perlu Mbak yang harus jalan-jalan. Kami pengawas yang akan menindaklanjuti sendiri berdasarkan informasi itu. Jadi pada titik ini kami akan menyembunyikan siapa pelapor. Dan Aman tidak akan ya, Pak, kami ini? umpat. Dan amat sangat aman. Tidak perlu khawatir. Itu karena apa? Karena informasi itu menjadi info awal. Yang kita akan menindaklanjuti sendiri di lapangan. Jadi Gen Z ini tidak perlu khawatir tentang Tidak perlu khawatir. identitasnya itu Tidak tidak perlu perlu khawatir ya Pak. Untuk selanjutnya ini, kalau kita menemui kecurangan-kecurangan di awal, terus kita itu tidak perlu repot-repot melaporkan jauh-jauh kemana, karena di tingkat RT pun sudah ada. Sudah ada. Sudah Sudah ada Jadi pengawas kami. gampang sekali ya itu. Sangat mudah, kami memudahkan itu. Memang kalau di sisi SDM kami memang masih satu. Kami beda dengan di KPU. Kalau KPU penyelenggara teknis, karena dia penyelenggara teknis, sehingga kan ribet, sehingga banyak. Kalau kami ini mengawasi. Karena mengawasi cukup satu. Oleh undang-undang diamanatkan, Bawaslu cukup satu saja karena kamu mengawasi seluruh di RT ini. Kamu mengawasi di desa ini. Kamu cukup satu. Kalau di kecamatan cukup 3. Nah gitu saja. Oleh undang-undang. Oleh undang-undang ya. Jadi sudah resmi, kita tidak perlu khawatir lagi nih teman-teman Gen Z. Terus Bapak, bagaimana sih nanti kalau misalkan kita kan sudah, terutama sudah kelas 12, sudah kelas 3 SMA ini, cita-citanya ingin jadi Bawaslu nih. Cita-citanya ingin berkontribusi untuk negara kita ini, bagaimana caranya? Kami mendorong memang kontribusi aktif dari kawan-kawan Gen Z ini. Memang ada persyarat, ada
syarat dan ketentuan yang memang itu harus dipatuhi. Pada tingkat pengawas TPS, itu kalau untuk menjadi Bawaslu dibatasi umur, Dibatasi umur. dibatasi minimalnya. Kalau di Seperti itu. Bawaslu itu berumur 21 tahun dan ke atas. Tapi kalau penyelenggara teknis, misalnya di KPU menjadi KPPS, itu bisa berumur 17 tahun. Nah, ini bedanya antara Bawaslu dan di Di KPU. TPS. Kenapa sih kok ada perbedaan itu? Namanya pengawasan, dibutuhkan kedewasaan. Benar sekali. Dibutuhkan kearifan dalam mengawasi A, mengawasi B. Nah, sehingga ada di beberapa kemarin kami ini merekrut kawan-kawan PTPS yang sekarang proses, yang sudah diumumkan dan nanti akan dilantik tanggal 3 November. Mereka berkata, pengawas ini keren kok ternyata. Sehingga kami merasa tersanjung dengan Merasa kawan-kawan bangga ini. ini ya. Merasa bangga. Apalagi Gen Z ini banyak sekali, ini masih bingung berminat kemana. Banyak sekali di era ke depan ini kan ada pilkada, ada yang lainnya. Itu Gen Z itu sudah banyak yang, oh aku ingin jadi bagian dari Bawaslu, aku ingin jadian bagi pengawas, seperti itu. Bisa sekali ini ternyata. Terus Bapak, ini untuk menghadapi Gen Z yang masih mengikuti predator-predator itu seperti apa sih? Kami berharap kawan-kawan jangan menutup manfaatnya sebagai Gen Z. Tidak menutup manfaat. Gen Z ini adalah sebuah figur yang kami sayang. Yang ini merupakan tonggak awal untuk siapa-siapa menentukan bergerak arah dari politiknya. Maka ini harus diarahkan yang betul. Akan menjadi salah siapa-siapa yang mengarahkan Gen Z itu untuk kepentingan-kepentingan tertentu yang itu di luar norma. Makanya kami Bawaslu mendorong kawan-kawan itu untuk menjadi pengawas. Memang ada syarat 21 tahun. Iya. Bahwa kami kemarin kita menerima itu hampir 80% itu Gen Z. Gen Z semua ya Pak? Kalau sekarang kita itu ada TPS kami itu ada 4042. Itu hampir 80% itu berumur 21 tahun sampai 30. Jadi masih kawan-kawan milenial. Dan mereka sangat berkontribusi ingin. Aku ingin menjadi pengawas saja. Keren kok ternyata jadi pengawas. Nah itu. Sehingga menentukan pilihan itu tidak perlu ikut-ikut predator. Sehingga kita tidak mengotori pikiran kita yang masih alami ini dengan hal-hal yang hoax. Dengan hal-hal yang fitnah. Nah, saya berharap kawan-kawan Gen Z sudah mampu untuk memilah itu. Dan memilih mana pilihanku. Dan Jadi, memilih mana, oh aku harus ikut. Nggak perlu aku ikut yang hoax itu. Aku hanya ikut aturan dan aku hanya, oh yang baik. Itu saja. jadi antusiasme dari Gen Z yang positif ini sangat berarti sekali untuk pemilihan ke depannya. Seperti itu. Betul. Walaupun nanti dibatasi untuk di Bawaslu 21 tahun, tapi tidak menutup kemungkinan untuk Gen Z nanti bisa ke depannya, nanti sudah berumur 21 tahun, ketika memiliki tekad yang kuat, integritas yang tinggi, bisa loh kita ini berkontribusi dan juga menjadi bagian dari Bawaslu, seperti Betul. itu. Betul. Kalau dari Bawaslu ini langsung berwenang dari pemerintah atau dari instansi yang lain, Bapak? Tidak, memang kami ini dibentuk oleh negara untuk melakukan proses pengawasan. Salah satu dari instrumen penyelenggaraan pemilu. Salah satunya ada Bawaslu. Jadi kami sudah bentuknya badan. Sehingga kalau badan ini sampai ke bawah, cuman badan itu hanya berhenti pada tingkat kabupaten kota. Kalau untuk tingkat kecamatan, tingkat desa maupun tingkat TPS itu dibentuk sesuai event. Jadi kalau misalnya kegiatan pemilu gitu ya 1 tahun. Kalau kegiatan pilkada sama hampir 1 tahun. Itu setelah itu selesai dan ya sudah selesai. Nanti kalau ketika ada pemilu tahun keberapa ya daftar lagi ada lagi. Tapi untuk tingkat pusat, provinsi maupun tingkat Kabupaten. kabupaten itu badannya tetap menjadi badan mandiri yaitu 5 tahunan. Oh, 5 tahunan seperti itu. Jadi tetap ya ini kita. Ya.
Kalau untuk Gen Z nanti kan 5 tahun ke depan mungkin sudah 21 tahun. Nanti bisa menjadi bagian dari Bawaslu nih teman-teman. Ini sangat info penting sekali dan bermanfaat dari Bawaslu. Terus untuk trik-triknya ini Kak, untuk mendaftar jadi Bawaslu itu seperti apa sih? Bawaslu itu mudah, yang penting punya integritas. Kami ini sederhana kok kalau memilih para pengawas itu. Kan namanya pengawas, salah satu contohnya pengawas TPS. Pengawas TPS. Yang penting dia berani. Punya kemampuan untuk dewasa dalam mengawasi. Itu saja. Tidak ada yang ribet-ribet. Kita tidak akan bertanya ketika wawancara, tahu pasal undang-undang. Tidak perlu, kita tidak seperti itu. Kita hanya tahu bagaimana komitmenmu tentang pengawasan bagaimana, tentang cara memilih pemimpin bagaimana, tentang cara mengawasi misalnya temanmu salah bagaimana berkomunikasinya. Nah, itu saja, sederhana saja kalau di kita. Baik. Gimana nih teman-teman? Bermanfaat sekali bukan? Dari Bawaslu ini sudah kita memiliki fakta-fakta di balik Bawaslu dan juga kita memiliki cerita-cerita inspiratif dari Bapak Yudi ya. Seperti itu. Sebelum diakhiri nih Bapak, apa harapannya untuk Gen Z ke depannya? Ya. Kami berharap kami ini mempunyai mahkota pengawasan yang namanya pengawasan partisipatif. Kami berharap teman-teman Gen Z untuk mau bergabung dengan kami. Meskipun tidak menjadi bagian dari badan organik kami, tapi informasinya menjadi bagian hal yang harus kita tindak lanjuti. Kami membutuhkan kontribusi aktif dalam pengawasan yang namanya nggak main-main, pengawasan partisipatif, pengawasan semesta. Nah, semoga ini bisa dimanfaatkan oleh kawan-kawan Gen Z. Tidak perlu khawatir, pengawasan itu hak kita bersama. Siapa-siapa yang berbuat curang bisa saya laporkan. Saya bisa kok melaporkan ke Bawaslu. Tidak ada perlu rasa khawatir, tidak perlu ada rasa apa-apa, tidak perlu. Karena tadi katanya Pak Wahyudi, itu akan menjadi info awal yang akan ditindaklanjuti sendiri oleh kawan-kawan di tingkat kecamatan, kawan-kawan tingkat desa maupun di BTPS. Gimana nih teman-teman? Ceritanya sangat faktual dan inspiratif bukan? Dari Bawaslu ini kita mengetahui bagaimana tips and trik menjadi pemilih pemula yang berintegritas tentunya. Sebelum diakhiri nih Bapak, mohon izin saya akan membacakan pantun. Tamu hadir Bawaslu berbagi cerita. Menjaga pemilu dengan penuh setia. Semoga kita dalam bersuara. Sampai jumpa di Wartas Mapa. Terima kasih Bapak. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.